Saya bicara seperti ini dengan keprihatinan yang sangat mendalam. Kenapa jenengan selaku Menteri Agama tega-teganya mengumpamakan antara azan dengan gonggongan anjing? Wah, ini jenengan kali ini salah. Jenengan harus minta maaf dan memperbaiki statement Anda, Pak Menteri. Ini orang kekurangan pekerjaan ini. Hah? Ini Siapa Menteri Agama? iya, kayak nggak ada kerjaan lain yang ngurusin beginian ini. Begini ya, soal toa itu, biarlah ini urusan civil society di masjid dan lingkungan sekitarnya masyarakat. Ada masyarakat yang memang seneng kalau toanya itu kenceng. Karena kalau tuanya kenceng, dia bisa cepet-cepet ke masjid. Karena dia memang sengaja, wah karena kenceng saya terbangun subuh-subuh, saya bisa ke masjid, apalagi mau bulan puasa ini, sampai ke masjid begitu. Ada yang suka seperti itu, tapi memang juga ada masyarakat yang, dong jangan kenceng-kenceng dong, gue udah sadar nih, udah tahu kalau jam segini gue harus berangkat ke masjid gitu loh, nggak usah kenceng-kenceng, udah paham gitu loh. Jadi memang masyarakatnya memang beda-beda. Yang setuju dengan omongannya Yakut, murtad masal, saudara-saudara. Amin. Hati-hati. Tidak peduli Anda siapapun, tapi Anda berani menghina Hadratullah, berani menghina azan, berani menghina Nabi Muhammad. Kita siap pasang dada buat Rasulullah. Allahu Akbar. Ditunding GP Ansor memelintir video Gus Yakut, Roy Suryo gerak. Pahami dulu editing dan highlighting. Akhirnya pakar telematika Roy Suryo angkat bicara soal tuduhan GP Ansor yang menyebut dirinya telah memelintir video Menteri Agama Kemenak Yakut Khalil Qaumas terkait pernyataannya suara azan dan gonggongan anjing. Tegasnya dia sama sekali tidak pernah memotong, mengedit, memelintir video seperti yang dituduhkan oleh GP Ansor dalam pelaporannya ke Polda Metro Jaya. Roy mengatakan soal video dia bukanlah anak kemarin sore yang tidak mengetahui persoalan. Yang disebut mengedit itu kalau misalnya ada rekaman satu menurut dia, kemudian rekaman itu saya tambahkan jadi 1,5 menit, di tengah-tengahnya saya tambahkan bagian lain, jelas Roy Suryo pada Minggu. Atau misalnya dari yang 1,5 menit itu dipotong di bagian tengah, namanya in between editing atau in between cutting, kemudian ditambahi bagian lain yang bukan dari bagian rekaman itu namanya editing. Begitulah terangnya. Menurutnya rekaman video yang diunggah kembali itu adalah jelas bagian dari video asli yang bukan sengaja dilakukan proses editing untuk tujuan memelintir. Yang saya tempelkan entah 22 atau 30 detik itu memang bagian yang tidak dipotong atau utuh dari satu rekaman itu. Jadi kalau di depan dihilangkan, belakang itu namanya bukan editing, itu namanya highlighting. Pahami dulu soal editing dan highlighting katanya. Dia mencontohkan dari fotografi, misalnya apabila hasil dari foto tersebut tidak memuaskan, tentu seorang fotografer akan mempertajam hasil jepretannya dengan cara di burning atau di brightness atau yang lainnya. Itu nggak ada masalah. Jadi masalah itu kecuali ditambahkan tadinya 2 orang jadi 3 orang, tadinya 3 orang dikurangi 1 orang. Itu namanya melakukan perubahan atau rekayasa tutur dia. Saya juga men-tweet rekaman utuhnya. Rekaman paling utuh itu ada 3 menit 30 durasinya. Itu kalau mau utuh, tapi kalau di Twitter tidak bisa unggah segitu, maksimal 2 menit 20 detik. Dan itu pun saya muat utuh pada tweet berikutnya. Saya pun mencoba menampilkan subjektif kalau utuh kayak gini, lanjut mantan wakil ketua umum Partai Demokrat itu. Cuma sekarang kan dalam kajian atau riset dalam mendengarkan tautan di Twitter itu jarang orang mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah biasanya di 20-30 detik yang paling penting, yang mana itulah yang dirasa paling penting. Justru kalau mendengarkan utuh, jelas banget pernyataan Menak itu jelas mengatakan loudspeaker yang keras di atas ada 5 waktu, berbunyi sehari 5 waktu. Nah berbunyi 5 waktu itu apa tugasnya? Saya bukan orang pertama yang upload di Twitter, saya hanya mengambil yang apa adanya dan tidak mengambil yang ditambah-tambahkan orang-orang. Seperti ada keterangan ini menghina, jadi nggak apa-apa saya dilaporkan, kita tunggu saja, begitulah pungkasnya. Sebuah surat yang mengatasnamakan Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna atau Satkornas Bansar beredar luas di media sosial. Surat tersebut berisi ancaman untuk pihak-pihak yang didiskreditkan dengan merendahkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Dilihat era dalam surat yang ditandatangani Kepala Satkornas Bansar Hasan Bisri.
Segalanya tersebut tertulis beberapa poin, kemungkinan semuanya demi merespon polemik toa masjid yang membuat Yakut belakangan ini dihujat media sosial. Apa saja instruksinya? Pertama, mengidentifikasi para komentar yang bernada melecehkan atau menghina menak Yakut yang tidak selaku ketum GP Ansor. Apakah si penghina berhubungan dengan tokoh politik, tokoh masyarakat, atau warga NU yang memang belum paham terkait surat edaran dari Kementerian Agama RI. Kedua, jika ada bukti pelecehan atau penghinaan baik melalui komentar atau gambar di media sosial, ia meminta yang bersangkutan harus meminta maaf dan klarifikasi. Ketiga, jika ada yang menyerang, menghina dan melecehkan di media sosial, maka tugas berikutnya adalah mengcounter komentar tersebut. Keempat, melakukan penetrasi terkait komentar yang bernada miring, melecehkan, menghina Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor selaku komandan tertinggi Barisan Ansor Serbaguna. Kelima, jika menemukan bukti penghinaan atau pelecehan berupa gambar atau video, diminta segera screenshot dan koordinasi dengan pemimpin dan satuan koordinasi untuk dilakukan tindakan terukur dan tegas serta tetap dalam satu komando. Demikian instruksi untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan pada tanggung jawab, tulis surat itu mengakhiri. Intinya hingga berita ini diturunkan dalam Intinya hingga berita ini diturunkan belum jelas apakah surat itu asli atau bukan. Hingga kini masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari Banser terkait hal ini. HRS serukan umat Islam turun ke jalan bila menak Yakut tak diproses hukum. Pernyataan menak Yakut Holil Qomas yang menyamakan suara tua masjid dengan gonggongan anjing mendapat reaksi keras dari ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Dari balik penjara, HRS mendukung pelaporan menak Yakut di kepolisian. Bahkan ia menyerukan umat Islam untuk turun ke jalan bila laporan itu ditolak. Jika polisi menolak laporan, maka umat Islam harus turun ke jalan berjilid-jilid sampai Yakut diproses hukum. Pesan HRS yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Dilansir dari pojok1.id pada Minggu 27 Februari. Sebagaimana kata Aziz, HRS begitu murka dengan Yakut yang sering menyudutkan Islam. HRS lantas mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Yakut dari jabatan menak ketimbang kegaduhan terus terjadi. Hukumannya itu dipecat serta dipenjara akibat menyamakan azan dengan gonggongan anjing, ujar HRS yang ditirukan Aziz. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Qomas atau Gus Yakut yang viral belakangan ini. Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, GAMKI yakin Gus Yakut jelas menyinggung sebagian besar umat non-muslim yang memelihara anjing dan membuat suara tidak nyaman bagi tetangganya yang beragama muslim. Kami yakin sekali ketika Gus Yakut menyebut tentang tetangga yang pelihara anjing, pasti menyindir umat Kristen ataupun umat non-muslim lainnya. Kami lihat dia juga menyinggung kami di situ, kata Sahat kepada kantor berita politik RMOL pada Minggu 27 Februari. Sahat mengaku sudah mendengar video lengkap terkait pernyataan Gus Yakut. Menurutnya, pernyataan Menteri Agama juga bisa dijadikan introspeksi bagi non-muslim yang memiliki anjing peliharaan. Pernyataan terkait tetangga yang memelihara anjing itu tidak membuat kami tersinggung. Jika untuk keharmonisan, kenapa harus tersinggung, kata Sahat. Menurutnya, pemeluk agama non-muslim, contohnya umat Kristen di beberapa daerah memang memiliki anjing penjaga rumah. Biasanya, sebagian warga non-muslim memelihara anjing peliharaan untuk menjaga keamanan rumah, yang kadangkala mungkin karena peliharaannya banyak dan sering menggonggong, akhirnya membuat ribut di sekitar rumah. Yang mungkin salah satunya ada tetangga beragama muslim yang tidak merasa nyaman, ujarnya. Atas dasar itu, Sahat berpendapat pernyataan Gus Yakut terkait anjing bisa dianggap sebagai memberikan pemahaman dan meningkatkan non-muslim tujuannya. Kata Sahat untuk bisa saling memperhatikan dan menjaga kenyamanan sesama umat beragama. Terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu membuat nyaman tetangga yang ada di sekitar. Terima kasih kepada Gus Menteri yang sudah mengingatkan, tuturnya. Ia melihat apa yang telah diungkapkan Gus Yakut tidak dalam rangka membandingkan suara anjing dan azan seperti yang dijadikan polemik. Karena bagi komunitas kami, perkataan Gus Menteri tentang tetangga yang memelihara anjing adalah teguran untuk kami umat Kristen dan non-muslim yang biasanya memelihara anjing penjaga rumah, katanya. Dalam berbagai kesempatan, GAMKI selalu bangga untuk menceritakan bagaimana di Indonesia seluruh umat beragama dapat hidup berdampingan. Kita hidup bernegara memang perlu aturan untuk menciptakan tertib sosial dan harmoni. Mari kita tebarkan kebaikan. Kami harapkan SE Menteri Agama tidak direspon berlebihan yang justru bisa menimbulkan kegaduhan baru, pungkasnya. Tokoh masyarakat Riau, Haji Azlaini Agus, melaporkan Menteri Agama Yakut Holil Qomas ke Sentra Pelayanan Publik Terpadu Polda Riau, Jalan Patimura, Gobah, Pekanbaru, Sabtu 26 Februari 2022, atas dugaan tindak pidana penistaan agama saat berkunjung ke Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Azlaini Agus tiba di Polda Riau pada pukul 10.47 waktu Indonesia Barat, membawa alat bukti rekaman video Yakut Holil saat memberikan keterangan di gedung Serindit Kompleks Rumah Dinas Gubernur Riau. Pertama naskahnya, kemudian bukti berupa video itu kita tunggu tindak lanjut. Kita juga sudah menyiapkan saksi ahli fikih agama Islam, ahli bahasa, informatika, telematika, dan ahli hukum. Ungkap Azlaini Agus pada Minggu 27 Februari 2022. Dugaan penistaan agama dilakukan oleh Menteri Agama. Alhamdulillah laporan sudah diterima, kemarin juga sudah diterima. Namun disuruh lengkapi jelasnya. Azlaini berharap masalah dugaan tindak pidana